menjawab Back to School Challenge. Kami perkenalkan diri dulu ya. Namanya? Oke, ini dari saya. Nama saya Esron Siregar. Halo, saya Diro, saya kelas 3. Halo, saya Nunu, saya kelas 1. Halo, Shalom, saya Rosa, saya adalah orang tua dari Biro dan Nino. Halo, nama saya Gregorius Tania Semana. Saya akan belajar online. Shalom. Kenalkan, kami orang tua dari Manuel Arga Saragi, kelas 1 SD Makedonia. Halo teman-teman. Halo Ibu Guru. Hai, nama saya Christopher Billy. Dan saya, mamanya Christopher Birwi. Selamat siang, saya Kursi Alfonsa Herman, kelas 5 SDK Makedonia. Saya ada di Marsha Herman, kelas 1 SDK Makedonia. Pak Kursi, teman-teman. Hai, selamat siang Ibu. Hai Bu Guru, hai Pak Guru. Saya lagi sama Mama. Perkenalkan, saya Ero. Dan ini Mama saya. Shalom Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Milawati, orang tua dari anak Nataliano. Halo Bu Guru, halo Pak Guru. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Arki Kopjani. Dipanggil TV, umur saya 6 tahun lebih. Selamat sore, Ibu Guru. Kami dari orang tuanya Ika dan Asya. Nama saya Ferdi. Nama saya Erwin Chandra. Ini kami bersama Gregorius Yugo Sabori. Kami dari keluarga Violeta Jesslyn dan Konstantin Adriel. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Christian Nopan. Saya murid SD Kristen Makedonia kelas 1. Ini ibu saya. Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saat ini kami ingin menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan kepada kami, murid dan orang tua dalam kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dengan tema STAR. Semangat, bertanggung jawab, aktif, ramah. Oke, demikian perkenalan dari Kami Jadi hari ini kita siap menjawab 4 pertanyaan tentang belajar online. Berikan Sekolah Ika. Ini adalah video Family Challenge. Jeng, kami sudah siap. Selamat menonton. Belajar online adalah belajar jarak jauh yang bisa dilakukan di mana saja, tentunya di daerah yang ada jaringan internetnya dan fasilitas HP-nya. Belajar online adalah belajar tanpa tatap muka, bisa via Zoom, Classroom, WA, dan lain-lainnya. Belajar yang menggunakan sosial media. Belajar online adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring atau jarak jauh tanpa melakukan tatap muka langsung. Senang kah belajar betul nih? Senang. Senang di rumah kah senang di sekolah belajarnya? Di sekolah. Di sekolah. Kalau sekarang nggak boleh, kan lagi corona. Makanya sekarang harus belajar Di rumah. di rumah. Apa namanya belajar di rumah itu? Belajar Online. online. Jadi belajar online itu apa artinya? Bisa belajar dari rumah. Online itu berarti belajar dari rumah. belajar online itu adalah belajar yang dilakukan secara daring atau belajar yang dilakukan jarak jauh untuk anak-anak dan guru di sekolah. Pengalaman saya sebagai orang tua belajar online itu yang pertama, pengalamannya itu sering terkendala dengan sinyal.
Nah, jadi jaringan yang kurang bagus itu menghambat pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengalamannya itu susah membuat anak untuk fokus belajar. Karena belajar di rumah suasananya kan santai, jadi anak-anak itu terbawa untuk bermain, jadi kurang bisa, agak susah meminta untuk fokus. Menurut saya, pengalaman yang telah saya rasakan, peserta didik memiliki keleluasan waktu dan ruang untuk melakukan pekerjaan yang telah disediakan oleh guru, seperti mengerjakan tugas mereka. Seperti anak murid dapat melakukan video call atau melalui chat kepada gurunya. Pengalamannya adalah kurangnya paket dan jaringan yang kurang. Menyenangkan karena bisa kemana saja kapanpun berada. Pengalaman saya selama belajar online, saya banyak mendapat pengalaman tentangnya, dan saya juga bisa membagi waktu untuk belajar dan membantu mama di rumah. Belajar dari rumah dengan orang tua, mama jadi guru, lebih galak daripada guru di sekolah. Bisa lambat bangun pagi. Bogi kan udah pernah belajar online waktu TK Makedonia. Seru, gembira, senang, tapi tidak ketemu guru-gurunya dan teman-temannya. Oh gitu ya. Bagi saya sih pengalaman belajar online itu tantangan ya, karena suatu yang baru, jadi harus banyak belajar tentang mempersiapkan materi, juga untuk belajar online. Menurut Anda apa? Karena dilakukan di rumah, jadi Lebih aman kan? aman. Tidak kena corona ya? Iya. Menurut kami orang tua, kelebihan belajar online bisa dilakukan di dalam rumah, sehingga tidak tertular dari virus corona. Kelebihannya adalah yang kami rasakan saat ini, yang pertama, materi pembelajaran dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang teknologi. Dan yang ketiga, belajar menjadi lebih baik, simple karena waktu dan tempat untuk belajar online fleksibel. Kelebihannya adalah waktu belajar lebih fleksibel, berkurangnya interaksi dengan pengajar, terus banyaknya tugas, ya seperti itulah. Bagi kami sendiri, kelebihan belajar online itu dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Nah, di mana misalnya di rumah, pada saat kita belajar di rumah bisa kita kerjakan atau bisa kita pelajari. Nah, di luar rumah juga bisa, asalkan kita tidak jauh dari alat elektronik seperti handphone. Tentunya harus kita bawa di mana saja. Nah, kapan saja, boleh pagi, siang, sore atau malam. Nah, mungkin itu kelebihan dari belajar online. Tentunya banyak hal-hal baru yang didapat setelah mengetahui atau setelah menerapkan pembelajaran online ini. Semoga sehat, bisa belajar bersama guru dan teman. Ya, jadi kami berharap anak-anak bisa tetap belajar walaupun dari rumah, tetap bisa bertatap muka bersama Bapak Ibu guru, bersama teman-teman. Jadi perasaan mereka seperti ya sekolah biasa. Diharapkan bisa ada kegiatan Zoom setiap harinya. Harapannya apa?
Sinyal bagus. Sinyal bagus. Apalagi? Dapat pulsa. Oh, dapat pulsa. Dapat pulsa gratis. Dapat pulsa gratis. Gitu, Kak. Harapan bagi kami selama belajar online ini, kami sebagai orang tua, kalau bisa selain tugas online, kami juga minta semacam tugas motul atau tugas dari sekolah yang bisa untuk anak-anak mengerti, yaitu tugas yang dari sekolah paling tidak itu mungkin seminggu sekali atau gimana, atau juga bisa diberikan semacam buku paket supaya tugas yang diberikan secara online bisa dikasih kami orang tua Ika dan Pasya selama ini ya belajar mereka agak cukup lumayan lah dalam belajar online ini. Yang mudah-mudahan lebih lanjutnya mereka semakin bisa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh ibu guru. Yang terutama untuk anak pemula kelas 1 SD lebih fokus kepada karakter, belajar membaca, menulis dan berhitung. Karena di TK atau PAUD setahun yang lalu mungkin mereka belum penuh mendapatkannya karena masa pandemi. Harapan kita harus tekun agar tidak ketinggalan mata pelajaran. Supaya lebih mudah dipahami melalui belajar online. Agar virus corona ini cepat berlalu dan kita dapat belajar dengan baik. Harapan saya sih sebagai orang tua murid, ini disarankan untuk guru ya terutamanya, sebaiknya kalau memberikan tugas jangan terlalu berlebihan, jadi memberikan tugas dengan secukupnya saja. Ketika mereka mengerjakan juga tidak terbebani juga oleh anak murid tersebut, jadi mereka dapat mengerjakan tugas tersebut dengan lebih menyenangkan dan tidak terberat. Harapannya supaya semoga dengan belajar online anak bisa tetap belajar dengan baik, bisa mengerjakan tugasnya dengan tuntas dan tetap semangat. Harapan kami sebagai orang tua, semoga Bapak Ibu semakin semangat memberikan tugas dan anak kami juga semangat untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan jaringannya jangan sampai mati-mati lagi lah. Terus harapan kami untuk kedepannya, semoga pandemi ini cepat berlalu dan anak-anak bisa masuk sekolah seperti biasa, bertemu teman-teman. Biar bisa lebih Kuat. biar bisa lebih Semangat. dengan cara sering video call sama Bu guru, teman-teman. ya, sering belajar, bermain, bernyanyi sama teman-teman Teman-teman. dan Ibu guru, bapak guru. Dengan belajar online diharapkan dapat menjadi solusi agar proses pembelajaran dapat terus dilakukan selama pandemi. Harapan kami sebagai orang tua, semoga dapat dilaksanakan lebih baik, sistematis, dan jelas agar anak-anak belajar lebih teratur dan orang tua juga dapat mendampingi dengan baik pula. Harapan kami sebagai orang tua mengharapkan kepada Bapak dan Ibu guru agar memberikan pembelajaran online kepada anak-anak kami nanti kiranya dibuat semenarik mungkin atau
semudah mungkin agar anak-anak lebih mudah memahami pembelajaran tersebut atau tugas-tugas yang diberikan. Jadi harapan kami, bukan hanya kami sebagai orang tua yang istilahnya mengerjakannya, tapi kami hanya memantau atau mendampingi mereka saja. Jadi mereka dengan mudah mengetahui, oh ini tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, oh ini jawaban-jawabannya. Nah, setidaknya yang kami harapkan kiranya pengawasan kepada anak-anak kami yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, mungkin itu harapan untuk kegiatan belajar online ini. Tentunya harapan kita semua, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar kegiatan belajar tatap muka bisa dilaksanakan. Karena Pipi sudah kepengen ketemu Bapak dan Ibu guru ya Pipi ya? Ya, dan teman-teman semua pengen ketemu, pengen jumpa, yang mana sih yang namanya ini, yang mana sih bertemu langsung. Nah, harapan kita semua semoga COVID-19 cepat selesai, cepat berlalu. Nah, itu harapan kita semua. Harapan saya sebagai orang tua untuk pembelajaran online, sebenarnya yang sudah dilakukan selama ini sudah cukup baik. Mungkin harapannya yang ke depan itu adalah dalam pemberian tugas-tugas itu mungkin bisa lebih diperhatikan lagi, karena biasanya orang tua ini kan punya lebih dari satu anak yang mereka harus dampingi untuk belajar dan mengerjakan tugas seperti itu. Jadi untuk mengatur waktunya, mendampingi mereka belajar dan memberikan tugas dan mengerjakan tugas. Nah, kalau bisa dalam satu minggu beberapa mata pelajaran bergantian untuk memberikan tugas. Jadi misalnya dalam minggu ini matematika, kemudian SBDP gitu yang ada tugasnya. Untuk minggu depan pelajaran lain gitu, karena untuk orang tua khususnya yang punya lebih dari satu anak yang harus didampingi itu agak cukup repot dan cukup sulit. Itu harapan saya sebagai orang tua. Banyak senang. Terus? Belajarnya seru. Suka belajar online. Dengan tapi tidak ketemu guru-gurunya, dengan teman-temannya. Jadi pinginnya bisa ketemu gurunya ya sama teman-temannya ya? Iya. Udah rindu ya? Iya. Sedih kalau nggak ketemu ya? Iya. Iya sih. Jadi kedepannya harapannya kegiatan belajar online tentu harus membuat konten-konten atau pelajaran-pelajaran materi yang seperti anak saya sampaikan tadi, seru, bisa menyenangkan, dan bisa buat pintar, ya? Nah, demikianlah video dari kami. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua selalu sehat. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru dan teman-teman. Dadah. Dadah teman-teman dan Bu Guru. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.